Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 57. Kata-kata Ye Tianzong sangat mencengangkan. Ren Dongguo, yang awalnya hanya ingin pergi dengan cepat, agar tidak menunjukkan rasa malu, memandangnya dengan tidak percaya. Kemudian, wajahnya menjadi merah. Padahal, soal panti jompo, dia membantu dirinya sendiri. Tapi itu tidak berarti dia bisa melakukan kesalahan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jika Anda bersikeras berpura-pura memaksa, konsekuensinya hanyalah penghinaan yang dilakukan sendiri. Kamu Tianzong, apakah kamu gila? Masih membelinya? Kami tidak punya uang. Saya hanya punya 50.000 yuan dari rumah pribadi saya. Tipe tua, tipe muda, beraninya kamu mengatakannya. Berhentilah bicara omong kosong, cepatlah, jangan sampai kamu diledakkan. Ren Dongguo meraih Ye Tianzong, dan sebelum dia bisa pergi, dia dihentikan oleh pria krem itu. Ye Tian mengangkat alisnya, baru kemudian dia menyadari bahwa dia memiliki lencana di dadanya, bernama Wu Detian, dan merupakan pemimpin tim penjualan toko andalan ini. Mampu mengambil posisi pemimpin tim di usia muda menunjukkan kemampuan profesionalnya yang kuat. Namun, seekor anjing melihat orang lebih rendah, dan berbicara dengan senjata dan tongkat, dan karakternya tidak terlalu baik. Sungguh. Setelah menghentikan mereka berdua, dia langsung tertawa pelan dan berkata, tidak apa-apa pergi. Melihatmu seperti ini, aku tahu kamu di sini bukan untuk membeli mobil. Namun, mobil yang dijual di toko ini semuanya adalah mobil mewah kelas atas, yang harganya mahal. Pelanggan yang datang dan pergi ke sini semuanya adalah orang-orang besar yang kaya atau mahal. Kamu berdiri lama di sini dan mengotori lantai. Ada pel di sana. Bersihkan sebelum pergi. Kalau tidak, aku harus mencari pembersih untuk membersihkannya lagi. Biayanya sangat mahal. Apakah kamu membayarnya? Sialan. Mata Ye Tianzong tiba-tiba menjadi dingin. Dalam keadaan pikirannya, tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Namun, hari ini dia membawa ayah mertuanya untuk membeli mobil, berniat memberikan kejutan, agar dia bisa mendengarkan ibu mertua dan istrinya di masa depan. Tanpa diduga begitu buta. Buat permintaan selangit seperti itu. Oke, aku akan membersihkannya. Maaf, aku menodai lantai, tolong maafkan aku. Tapi Ren Dongguo setuju. Selama bertahun-tahun, dia tunduk, dan dia telah lama mengembangkan karakter yang tidak berguna. Selain itu, dia tahu betul bahwa jika sesuatu terjadi di sini, itu pasti akan menarik perhatian Ni Yang, dan itu akan melibatkan istri dan putrinya, yang tidak ingin dia lihat. Sungguh, orang bodoh ini adalah pembuat onar. Lebih baik memiliki satu hal lebih dari satu hal yang kurang, bersihkan dan tinggalkan. Pembicaraan. Dia hanya berjalan ke sudut, membawa pel, dan hendak memulainya. Tapi siapa yang tahu? Suara mendesing. Guntur menyerang. Ye Tianzong menyambar pel, dan dengan bang, itu terlipat menjadi dua. Kemudian dia melemparkannya ke tanah dan berteriak, ayah, kami tidak akan melakukan pekerjaan ini. Untuk sementara, aku akan membiarkan dia melakukannya. Dan berlutut, membersihkan lantai. Cukup. Ren Dongguo menggeram dan berteriak, berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna seperti itu, kamu pikir kamu ini siapa? Kami tidak punya uang, kami tidak bisa membeli mobil semahal itu, jadi ayo pergi sekarang, kenapa kamu masih malu di sini? Saya. Yo, mengapa begitu hidup? Ye Tianzong tidak punya waktu untuk berdebat. Ada tawa lucu. Wu Detian mendongak, dan ketika dia melihat orang itu datang, wajahnya yang mengejek segera menjawab dengan senyuman, dan berkata sambil terkekeh, Tuan Muda Sun, angin macam apa yang membawamu ke sini hari ini? Aku punya pacar baru. Dia bilang dia ingin membeli mobil untuk transportasi. Kupikir, mobilmu cukup bagus. Mobil yang dibeli mantan pacarku bulan lalu masih bisa dikendarai. Tidak, aku di sini untuk mengurus urusanmu. Biarkan aku memilih dengan hati-hati nanti. Ye Tianzong dan Ren Dongguo menoleh. Yang disebut Tuan Muda Sun mengenakan setelan kasual putih dan rambutnya dipotong sampai penuh. Dengan satu tangan memeluknya, seorang wanita cantik dengan rok ketat berjalan mendekat sambil tersenyum. Di belakangnya adalah seorang pria dengan wajah dingin dan tatapan membunuh, yang jelas-jelas adalah seorang pengawal bersamanya. Hei, mudah diucapkan, mudah diucapkan. Kalau begitu tolong cepat masuk,
aku akan melayanimu secara pribadi. Apakah itu sedan top of the line atau mobil sport yang elegan, kami memiliki semuanya. Kebetulan ada model baru di toko, saya jamin Anda akan puas. Pembicaraan. Wu Detian dengan hangat melangkah maju untuk menyambut mereka, menaiki tangga, memandang Ye Tianzong dan Ye Tianzong yang berdiri di pintu, dan berkata sambil tersenyum, "Ketua Tim Wu, apa yang baru saja kamu bicarakan dengan dua orang malang ini? Mengapa ada sampah di mana-mana di tanah? Apakah toko Anda suka mengumpulkan sampah akhir-akhir ini?" "Hehe. Sampah dicocokkan dengan orang sampah, baunya busuk, dan kotornya mati." Wanita mempesona di sampingnya mencibir, dan bahkan menutup hidungnya berpura-pura jijik, seolah mencium bau busuk yang tak terlukiskan. Ini membuat wajah Ren Dongguo memerah, dan dia merasa malu dengan wajah lamanya. Ye Tianzong, bagaimanapun, tidak mengubah ekspresinya, dia masih berdiri di tempatnya, menatap mereka dengan dingin. "Tuan Sun, maaf mengganggu suasana elegan Anda. Tolong, aku akan membersihkan semua sampah ini nanti. Kamu memiliki status yang mulia, tapi jangan biarkan sampah dan nasib buruk ini menguasaimu." Wu Detian buru-buru memimpin dengan senyum minta maaf, dan ketika melewati Ye Tianzong, dia berkata dengan kejam, "Keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kamu beruntung kali ini. Jika Tuan Muda Sun dan yang lainnya tidak datang, aku akan meminta satpam untuk segera menjaga kalian berdua. Aku tidak tahu martabat anjing itu, haruskah orang sepertimu datang ke toko kami? Apakah kamu layak untukmu? Miskin." Selesai. Wu Detian masuk dengan Tuan Muda Sun dan mereka berdua dengan sikap angkuh. Meninggalkan Ren Dongguo memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, dia menginjak kakinya, "Aku menyuruhmu pergi, tapi kamu tidak mau pergi. Omelan macam apa ini? Untungnya, kami tidak mengungkapkan identitas kami. Mereka tidak tahu bahwa kami berasal dari keluarga Ren. Kalau tidak, jika nenekmu tahu tentang ini, mereka mungkin mempersulit keluarga kami. Kamu bodoh, kapan kamu akan bangun dan kapan kamu akan jatuh sakit, bisakah kamu memberitahuku sebelumnya?" Selesai. Ren Dongguo berjalan menuruni tangga dengan marah. Dia hanya ingin meninggalkan tempat yang benar dan salah ini secepat mungkin, dan bahkan membeli mobil hantu, jadi dia sangat marah. "Ayah, dengarkan aku." Ye Tianzong mengejarnya, tetapi Ren Dongguo tidak mendengarkan sama sekali, "Apalagi yang kamu bicarakan? Mungkinkah kamu masih ingin memberitahuku bahwa kamu masih ingin membeli mobil di dalam? Pergi, tentu saja." Ye Tianzong sangat tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu percaya padaku, kamu adalah ayahku, dan aku tidak bisa menipu siapapun jika aku menipu kamu." Wu Detian, pemimpin tim penjualan, dan Tuan Muda Sun, saya akan mengingat penghinaan itu kepada Anda. Sebentar lagi, aku akan membiarkan mereka kembali 10 kali, 100 kali. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, seperti saat kamu bermain catur, tapi pada akhirnya, aku menang, bukan? Ye Tianzong mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Pada akhirnya, Ren Dongguo menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tianzong, ini bukan pertanyaan apakah kamu percaya atau tidak. Jelas kekuatanmu tidak cocok. Jika kamu masih ingin pergi, bukankah itu memalukan? Aku tidak tahu apakah kamu normal atau gila sekarang. Oke, posting saja, bagaimanapun, aku sudah kehilangan wajah lamaku, dan aku tidak peduli itu terjadi sekali atau dua kali. Tapi kali ini aku akan gila dengan kamu kali ini, bukankah sungguh memalukan untuk melakukan hal menyebalkan seperti itu lagi?" "Terima kasih ayah." Melihat Ren Dongguo akhirnya melepaskannya, Ye Tianzong menghela nafas lega. Jangan mencoba melarikan diri dari beberapa orang tadi. Tidak apa-apa untuk melawan diri sendiri. Namun, untuk mempermalukan ayah mertua secara terbuka, yang merupakan tokoh kunci dalam menjembatani hubungan antar keluarga, mereka sangat berani. Setelah itu, keduanya pergi ke toko sendirian. Bab 58. Hari ini adalah akhir pekan. Toko andalan Mercedes-Benz terletak di pusat kota. Selain itu, setelah masa publisitas, mobil baru tiba di toko, yang menarik banyak pelanggan baru dan lama untuk menonton. Oleh karena itu, setelah keduanya memasuki toko, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak pelanggan daripada yang mereka bayangkan. Penuh sesak. Hampir setiap stand dipadati banyak orang. Untungnya, toko tersebut memiliki staf yang baik, dengan 2 hingga 3 tenaga penjualan di setiap lokasi, dan di meja depan masih ada beberapa pemimpin tim penjualan dan tenaga penjualan yang memiliki hubungan baik. Wu Detian ada di antara mereka. Melihat tamu-tamu tersebut,
dia seolah melihat uang kertas putih bergelantungan di depan matanya. Sebagai pemimpin tim penjualan dengan kinerja terbaik di toko, Wu Detian selalu menjadi kandidat populer untuk manajer toko berikutnya. Karena akumulasi performa beberapa bulan terakhir, selama rekor dipecahkan lagi bulan ini, maka posisi ini hampir pasti. Hei, Angkor, saat kamu dipromosikan menjadi manajer toko di masa depan, tolong jaga aku. Angkor akan menjadi pengelola toko di masa depan. Saudara-saudara pasti akan makan makanan panas dan pedas, dan mereka tidak akan pernah kehabisan uang. Ya, tapi dari segi penjualan, kita masih harus menyamai Angkor. Anda bisa lihat pelanggannya semua orang kaya atau mahal. Tidak seperti kita bahkan tidak bisa menemukan ikan yang lolos dari jaring. Sekelompok orang menyanjung dan menyanjung. Wu Detian, yang sedang mengetuk biji melon, sangat menikmatinya, sedikit mengangguk, dan berkata, mudah untuk mengatakan, kita semua bersaudara, jika ada daging saya untuk dimakan, pasti ada sup Anda untuk diminum. Saya pikir kinerja dapat diselesaikan hari ini. Lihat, Tuan Muda Sun ada di sini. Ini adalah pengguna platinum yang secara teratur menyumbangkan kinerja dalam jumlah besar kepada saya setiap bulan. Biarkan dia memilih, dan saya akan membawanya untuk mengambil mobilnya nanti. Dia berganti pacar setiap bulan, dan setiap kali dia berganti pacar, aku harus datang untuk membeli mobil. Tiran lokal seperti ini, kamu harus menunggunya. Ngomong-ngomong soal. Ketika dia melirik kerumunan, wajahnya langsung membeku. Seorang salesman yang pandai mengamati kata-kata dan ekspresi langsung bertanya, ada apa dengan Angkor? Sial, dua orang malang itu, mengapa mereka masuk? Bukankah mereka membiarkan mereka pergi? Mencari suara. Ye Tianzong dan Ren Dongguo di kerumunan sangat jelas. Berpakaian murahan, dengan sopan santun, terlihat seperti orang yang membeli mobil, hampir seperti pengemis. Melihat ini, yang lain langsung mengerti, dan berkata, keduanya terlihat miskin, baru saja melihatmu berdebat dengan seseorang di depan pintu, bukan? Tunggu, aku akan mengusir mereka. Salah satunya akan keluar. Tapi Wu Detian berpikir dengan tenang, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan wajah muram, tidak perlu. Ada banyak tamu di aula ini, dan aku tidak ingin membuat masalah. Cari saja seseorang, dan tangani saja dua orang malang ini. Lagi pula aku tidak punya uang untuk membeli mobil, jadi tetap di sini dan menunggu diinjak-injak. Pembicaraan. Wu Detian melihat sekeliling. Mereka yang memiliki kemampuan bisnis melayani pelanggan. Dan 2 atau 3 salesman ini memiliki hubungan yang baik dengan saya. Sebagai kakak tertua, kita harus membiarkan mereka bekerja paling sedikit dan mendapatkan uang paling banyak. Bagaimanapun, salesman yang bekerja keras ini pada akhirnya akan mendapatkan hasilnya. Siapa itu? Datang ke sini. Saya melihat sekeliling. Tatapan Wu Detian akhirnya tertuju pada seorang gadis kecil yang sedang sibuk menyajikan teh dan air di sudut meja depan. Melihat penampilannya, dia sangat cantik dan belum banyak pengalaman di dunia. Dia berusia paling banyak 21 atau 12 tahun, dan dia sepertinya baru saja lulus sekolah. Mengenakan setelan ketat milik penjual yang sama, sosoknya tidak menonjol, tetapi proporsinya seimbang dan pas. Ditambah dengan temperamen segar dari debu, sangat menarik. Pelacur kecil ini tidak akan kemana-mana, jadi biarkan dia mengirim kedua orang malang itu pergi. Ekspresi Wu Detian muram. Begitu wanita ini memasuki toko, dia diikuti olehnya. Dia mengisyaratkan kepadanya beberapa kali bahwa selama dia bersama Angkor, itu akan menguntungkannya di masa depan. Tapi setiap kali dia mengelak, berpura-pura menyendiri, dan lebih suka melakukan pekerjaan sambilan di toko, tidak memiliki kesempatan untuk membeli mobil, dan tidak ada hubungannya dengan diri saya sendiri. Ketika saya menjadi manajer toko, hal pertama yang harus saya tangani adalah dia. Ketua kelompok Wu. Mendengar ini, Song Lingling buru-buru meletakkan nampan di tangannya dan berjalan dengan ringan. Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk, sangat hormat, mengerucutkan bibirnya, tidak berani melihat pihak lain. Lingling, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Sudah 3 bulan sejak Anda datang ke toko, dan Anda tidak pernah membawa pelanggan. Tidak, 2 orang malang itu bilang mereka datang untuk membeli mobil, tapi sebenarnya mereka datang untuk membuat masalah. Pergi dan suruh mereka pergi. Ingat, jangan memengaruhi pelanggan lain. Jika kamu menanganinya dengan baik, aku akan membiarkanmu membawa pelanggan. Ide Wu Detian sangat sederhana. Saya baru saja menghadapi 2 orang malang ini, tetapi saya tidak menang.
Itu adalah peran yang sulit, jadi jika Song Lingling diizinkan pergi, pasti akan ada masalah. Saat keadaan menjadi serius, manajer toko pasti akan waspada, jadi dia tidak perlu menggunakan trik apapun, dia akan mundur saat mengetahui kesulitannya. Bantulah diri Anda sendiri, jika dia setuju untuk membuka kamar dengan Anda, mudah untuk mengatakannya. Jika Anda masih ingin berpura-pura menyendiri, maka kemasi balas dendam Anda dan keluarlah secepat mungkin. Sial, kamu bisa melihatnya, tapi kamu tidak bisa menyentuhnya, bukankah ini menjijikkan? Benarkah, Ketua Tim Wu? Song Lingling sangat bersemangat. Akhirnya mendapat kesempatan untuk membawa klien, yang merupakan impiannya. Tentu saja, pergilah. Aku menyukaimu. Wu Detian selesai berbicara. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Mereka semua berpikiran sama, jadi mereka secara alami mengetahui niat Wu Detian. Namun, Song Lingling, yang tidak terlalu terlibat di dunia, tidak merasakan apa-apa, dan bahkan berterima kasih atas kebaikan Wu Detian, dan setelah berulang kali berterima kasih kepada Wu Detian, dia berbalik dan berjalan menuju Wan Ye Tianzong. Melihat punggungnya yang ramping menjauh, Wu Detian merasa panas di dalam. Gadis ini, jika dia bercinta dengan baik, dia pasti cantik yang sangat nyaman di tempat tidur. Jika dia mengusir orang begitu dia pergi, dia pasti akan membuat keributan besar, dan dia siap membereskan kekacauan itu. Tuan-tuan, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Song Lingling menempatkan ini sebagai godaan Wu Detian, jadi dia bekerja keras untuk memanfaatkan kesempatan ini. Menurut skenario yang dibayangkan, dia melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Bukan apa-apa, mari kita lihat, gadis kecil, kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Ren Dongguo akan mengirimnya pergi, tetapi Ye Tianzong tersenyum dan berkata, "Oh, kami di sini untuk membeli mobil, tepat pada waktunya, Anda mengajak kami berkeliling, dan saya akan membicarakan permintaan saya." Kemudian, terlepas dari bujukan Ren Dongguo, Ye Tianzong mulai bertanya pada Song Lingling dengan gembira. Konfigurasi, model, tipe lini, terutama apakah fasilitas di dalam mobil memenuhi karakteristik berkendara orang berusia 40-an dan 50-an. Dan Song Lingling ini, baru saja lulus dari universitas, meskipun dia tidak memiliki pengalaman sosial, dia memiliki banyak pengetahuan teoretis. Sejak bergabung dengan toko unggulan ini 3 bulan lalu, dia telah mempelajari pengetahuan profesional siang dan malam, hingga hari ini. Maka, tanpa basa-basi lagi, dia mulai memperkenalkan mereka berdua tanpa henti. Sambil memperkenalkan, ia juga mengajak mereka berdua berkeliling dan memperkenalkan para model dengan antusias. Ren Dongguo terpesona. Mungkin karena osmosis, lambat laun dia terlibat di dalamnya. Ketika dia akhirnya sampai di sebuah mobil hitam klasik, Ye Tianzong tanpa sadar bertanya, "Ayah, menurutku mobil ini cukup bagus. Bentuk garisnya sangat bagus, dan juga cocok dengan temperamen rendahmu. Kuncinya adalah konfigurasi di dalam mobil, yang nyaman untuk Anda kendarai. Kalau tidak, ayo beli yang ini." Nona Gangsong juga mengatakan bahwa mobil ini sangat cocok untuk orang seusiamu. Saat ini menjadi buku terlaris di toko mereka. Ren Dongguo tidak terlalu memikirkannya, dia sudah tertarik dengan mobil ini, dia sudah lupa bahwa dia ada di sini untuk berkunjung. Mendengar ini, dia mengangguk dan berkata ya, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, rasanya cukup enak, dan semua aspek memenuhi kondisi idealnya. "Tuan Ye, mobil ini adalah model klasik di toko kami. Saya baru saja memperkenalkannya kepada Anda. Harga pasar saat ini adalah 560.000 yuan, termasuk biaya penanganan dan pajak, dan totalnya adalah 680.000 yuan. Namun, menurut peraturan toko kami, diskon 50.000 akan ditawarkan untuk konsumsi lebih dari 600.000 yuan. Oleh karena itu, harga akhirnya adalah 600.000 yuan. 30.000. Ye Tianzong tidak peduli berapa banyak uang itu. Selama orang tua itu menyukainya, belilah. Oke, ayo ambil yang ini. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar ingin membelinya? Mata Song Lingling melebar. Ini adalah pertama kalinya dia menjual mobil. Saya pikir itu rumit dan sulit. Tapi dia tidak berharap itu berjalan begitu lancar, dia sangat bersemangat dan bersemangat. Ya, beli. Ayah mertuaku menyukainya, tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Sayang, itu mobil yang bagus. Aku mau yang ini. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang. Oke, belilah jika kamu suka. Tuan muda ini bukanlah seseorang yang kekurangan uang. Mendengar
Ye Tianzong mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa orang yang datang tidak lain adalah Sun Shaohe yang berpura-pura di depan pintu toko dan wanita mempesona di pelukannya. Berdiri di belakang mereka berdua adalah pria yang sangat dingin dengan bekas luka. Sepertinya dia dilahirkan tanpa emosi dan keinginan, dan tidak ada perubahan di wajahnya. Hei, Tuan Muda Sun, mata pacarmu benar-benar beracun. Mobil ini adalah model klasik di toko kami. Harganya masuk akal dan konfigurasinya tinggi. Dia pas untuk dikendarai. Dan yang menemani perkenalan bukanlah penjual tingkat rendah, tapi Wu Detian. Ini adalah dermawan besarnya, dan dia akan segera menyelesaikan bulan ini setelah penampilannya selesai. Dan dalam pemilihan manajer toko awal bulan depan, dia memiliki modal yang cukup. Pemimpin Wu, maaf, mobil ini sudah dipesan oleh Tuan Ye. Dia baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Song Lingling belak-belakan dan belak-belakan. Selain itu, dia memiliki pikiran yang keras kepala dan memperhatikan siapa yang datang lebih dulu dilayani dalam segala hal karena dia setuju dengan Ye Tianzong, mobil itu adalah miliknya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.